Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kakak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran tematik. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar pelajaran hari ini tersampaikan dengan baik dan dapat kakak mengerti. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita akan mempelajari tematik 3E subtema 4, PB1 dan PB2. Baik, sekarang kita buka halaman 123. Halaman 123, pembelajaran 1. Kakak perhatikan di sini, ayo membaca. Bacalah percakapan berikut ini yang berjudul Berkunjung ke Rumah Cika. Perhatikan gambarnya. Di sini terdapat 4 orang anak sedang berteduh. Nah, perhatikan. Berkunjung ke rumah Cika. Panji, Nina, dan Arga berjanji untuk belajar bersama di rumah Cika. Namun, dalam perjalanan menuju rumah Cika, hujan turun. Dengan memakai payung, mereka bergegas ke rumah Cika. Di depan rumah, Cika menyambut mereka. Cika, selamat sore teman-teman. Apakah kalian kehujanan? Arga, selamat sore Cika. Kami tidak kehujanan karena kami memakai payung. Panji, tapi aku sedikit basah karena berbagi payung dengan Arga. Nina, seharusnya kamu membawa payung seperti aku, Panji. Cika, mengapa sekarang sering turun hujan ya? Apakah musim sudah berganti? Nina, sepertinya saat ini memang sudah musim hujan. Arga, wah, kalau begitu kita harus menjaga kesehatan kita. Panji, benar, aku pun akan selalu membawa payung agar tidak kehujanan. Nah, dari percakapan ini terdapat 4 tokoh, yaitu Cika, Arga, Panji, dan Nina. Menulis nama seseorang harus diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Menjaga kesehatan tidak hanya ketika akan musim hujan. Musim kemarau pun kita harus tetap menjaga kesehatan. Ketika musim hujan saat ini, hal yang harus kita persiapkan yaitu selalu membawa payung atau jas hujan ketika berpergian agar kita tidak kehujanan. Masih di halaman 123, ayo menalar. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan percakapan di atas. Apakah musim itu? Musim yaitu keadaan udara di suatu tempat dalam waktu yang lama. Musim itu sedang berlangsung musim hujan. Pertanyaan kedua, mengapa Cika dan Nina dapat menyimpulkan bahwa saat ini adalah musim hujan?
karena sering turunnya hujan. Pertanyaan ketiga, apa yang harus kita persiapkan saat memasuki musim hujan? Selalu membawa payung atau jas hujan, dan kita juga harus menjaga kesehatan. Selanjutnya, kakak buka halaman 124. Halaman 124, ayo mendengarkan. Dengarkanlah gurumu membaca bacaan berikut. Perhatikan bacaan dan gambar yang ada di halaman 124. Dalam gambar ini keterangannya, musim dingin di negara-negara subtropis ditandai dengan turunnya salju. Judul bacaannya adalah Cuaca dan Musim. Cuaca terjadi di suatu tempat dalam waktu singkat. Bila cuaca berlangsung lama dan berulang-ulang, maka kita sedang mengalami suatu musim. Musim adalah keadaan udara di suatu tempat dalam waktu yang lama. Di negara seperti Indonesia terjadi 2 kali musim. Negara-negara dengan 2 musim disebut memiliki iklim tropis. Kedua musim itu adalah musim hujan dan musim kemarau yang terjadi secara bergantian. Musim hujan terjadi pada bulan Oktober hingga Maret, dan musim kemarau terjadi pada bulan April hingga September. Selain negara-negara dengan iklim tropis, ada juga negara-negara yang beriklim subtropis. Negara-negara demikian mengalami 4 musim. Musim-musim itu adalah musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Contoh negara-negara itu adalah Australia dan Jepang. Berkaitan dengan bacaan ini, terdapat 3 bait atau 3 paragraf. Bait itu setiap awal yang agak condong ke depan. Setiap tulisan yang agak condong ke depan itu 1 bait sampai dengan titik. Ini terdapat 3 bait. Diawali dengan cuaca terjadi. Bait kedua diawali dengan di negara seperti Indonesia. Bait ketiga diawali dengan selain negara-negara. Nah, cuaca terjadi di suatu tempat dalam waktu singkat. Cuaca itu dapat berganti-ganti dengan sangat cepat. Bisa saja pagi ini cerah, sorenya bisa langsung berubah menjadi mendung. Bisa saja paginya mendung, sore atau malamnya tidak terjadi hujan. Sedangkan musim, keadaan udara di suatu tempat dalam waktu yang lama. Nah, pada saat ini Indonesia sedang mengalami musim hujan. Musim hujan di Indonesia terjadi sekitar bulan Oktober hingga bulan Maret, dan nanti sekitar bulan April hingga September akan terjadinya musim kemarau. Indonesia memiliki iklim tropis, sedangkan negara-negara yang memiliki 4 musim seperti contohnya negara Australia dan Jepang memiliki 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Selanjutnya, masih di halaman 124. Masih di halaman 124, ayo jawab. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini.
Nomor 1. Bagaimana waktu terjadinya cuaca? Cuaca terjadi di suatu tempat dalam waktu singkat. Nomor 2. Jelaskan pengertian musim. Musim adalah keadaan udara di suatu tempat dalam waktu yang lama. Nomor 3. Kapan musim hujan dan musim kemarau terjadi? Jawabannya adalah 1. Musim hujan terjadi pada bulan Oktober hingga Maret. 2. Musim kemarau terjadi pada bulan April hingga September. Pertanyaan nomor 4. Disebut apakah negara-negara yang mengalami 4 musim? Yaitu negara beriklim subtropis. Selanjutnya halaman 125. Halaman 125. Ayo membaca. Bacalah artikel berikut. Perhatikan gambar dan bacaan yang terdapat di halaman 125. Dalam gambar tersebut terdapat keterangan gambaran tentang perubahan cuaca di suatu tempat. Judulnya yaitu Masuki musim hujan, waspadai petir dan angin pada peralihan musim. Sejak akhir Agustus, sesekali hujan turun di beberapa wilayah di Indonesia. Meskipun ringan, namun hujan kerap turun di wilayah Jakarta, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Hal ini sesuai dengan perkiraan BMKG tentang awal hujan yang akan dimulai secara tidak serentak di berbagai daerah mulai dari Agustus hingga Desember 2018. Menurut petugas BMKG, wilayah Indonesia yang lebih dulu mengalami cuaca hujan berada di sebelah selatan garis khatulistiwa. Berdasarkan perkiraan, bulan September merupakan salah satu masa peralihan dari musim kemarau kepada musim hujan. Masa peralihan musim ditandai dengan kondisi cuaca yang cepat berubah. Peristiwa seperti badai, hujan deras, disertai petir, hujan es, serta angin kencang dapat terjadi saat masa peralihan musim. Sementara puncak musim hujan di Indonesia umumnya akan jatuh sekitar bulan Januari dan Februari tahun depan. Berdasarkan teks ini terdapat 3 bait atau 3 paragraf. Bait pertama diawali dengan sejak akhir Agustus. Bait kedua diawali dengan menurut petugas BMKG. Bait ketiga diawali dengan peristiwa seperti badai. Cuaca hujan pada musim peralihan terjadi biasanya sekitar bulan Januari dan Februari. Selanjutnya halaman 126. Halaman 126. Ayo mencari tahu. Cari arti kata dan istilah berikut ini. Garis khatulistiwa adalah sebuah garis imajinasi yang digambar di tengah-tengah planet di antara 2 kutub dan paralel terhadap poros rotasi planet. Masa peralihan musim atau musim pancaroba, yaitu periode dalam tahun selama proses berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain, seperti dari musim hujan ke musim panas. Masih di halaman 126. Ayo belajar.
Perhatikan baik-baik. Wilayah negara Indonesia dilintasi garis khatulistiwa. Garis ini membagi bumi menjadi dua bagian yang sama besar. Kedua bagian ini disebut bagian utara dan bagian selatan bumi. Bila bagian utara merupakan 1/2 bagian dari bumi, berapakah besar bumi bagian selatan? Jawab, seluruh bagian bumi merupakan satu kesatuan yang bernilai 1. Bila dinyatakan dalam pecahan, bumi merupakan 2/2 bagian yang berbentuk bola. Untuk mengetahui besar bagian selatan bumi, maka kita melakukan operasi pengurangan. Kita mengurangkan seluruh bagian bumi dengan bagian utara bumi. Di sini terdapat contoh yang sudah dibagi menjadi 2 lingkaran, dibagi menjadi 2 baris yang sudah diwarnai, masing-masing warnanya berwarna biru. Pecahannya yaitu 2/2 bagian bumi. Kita kurangi 1 lingkaran bumi, kita bagi menjadi 2. Yang satu sudah diwarnai atau diarsir, yang satu berwarna putih. Jadi keterangannya 1/2 bagian utara bumi, sama dengan ketika penyebutnya sama, yang harus kita lakukan hanya mengurang pembilang saja. Pembilang itu yang bagian atas, sedangkan penyebut itu bagian bawah. Jadi yang harus kita lakukan yaitu mengurangi pembilang. Pembilangnya itu 2 dikurangi 1. Bentuk pengurangannya adalah sebagai berikut. Jadi tersisa 1/2 bagian, 1/2 bagian selatan bumi. 1/2. Perhatikan kembali gambar di bawahnya. Terdapat 1 buah lingkaran yang dibagi menjadi 4 bagian. 2 bagian berwarna biru, 1 bagian berwarna putih, dan 1 bagian berwarna kuning. Nah, kita ambil yang berwarna, yaitu ada 3 yang berwarna. 3/4 lingkaran berwarna. Kurangi, kita ambil 1 lingkaran yang berwarna kuning, yaitu 1/4 lingkaran berwarna diambil. Nah, sama dengan tersisanya 3/4 dikurangi 1/4. Karena penyebutnya sudah sama, kita hanya mengurangi pembilangnya saja, yaitu 3 dikurangi 1, yaitu tersisa 2/4 lingkaran berwarna. Nah, bentuk sederhananya yaitu bentuk pengurangan sederhananya yaitu 2/2 dikurangi 1/2 sama dengan 1/2 atau setengah. Selanjutnya kakak buka halaman 128. Halaman 128, ayo berkreasi. Nah, di sini saat musim kemarau dan musim hujan, kita sering melihat hewan-hewan tertentu bermunculan. Sebagai contoh, pada musim hujan, katak dan cacing bermunculan. Sementara pada musim kemarau, kupu-kupu banyak berterbangan dengan bebas. Hewan-hewan itu dapat menjadi ide bagi kita untuk berkreasi seni. Kita dapat membuat boneka hewan dari kain untuk dijadikan hiasan atau mainan. Di sini membuat boneka katak. Alat dan bahannya yaitu kain pelanel berwarna hijau, biru, dan putih, dakron atau kapas, gunting, jarum, benang, jahit, dan lem. Pola yang akan dibuat. Nah, di sini terdapat cara-caranya, bisa kakak baca pada halaman 128. Selanjutnya halaman 129. Di sini terdapat cara-cara membuat boneka katak. Kakak bisa baca di halaman 129. Cara-caranya nomor 2, 3, 4, 5, dan 6. Jika kakak ingin mencobanya di rumah, kakak harus didampingi oleh orang tua atau orang dewasa ya, agar keselamatan terjaga. Selanjutnya kita
kita ke pembelajaran 2. Pembelajaran 2 halaman 131. Halaman 131, ayo membaca. Perhatikan gambar. Di sini keterangannya itu murid-murid berlari ke kelas karena hujan mulai turun. Judulnya Hujan Turun. Baru saja murid-murid selesai berolahraga, hujan turun. Murid-murid pun berlarian ke dalam kelas. Mereka bercakap-cakap sebelum pelajaran dimulai. Arga, hampir saja kita kehujanan. Cika, walau kita tahu cuaca tampak mendung, tapi kita tidak mengira hujan akan turun. Nina, sepertinya kita harus selalu bersiap-siap dengan perubahan cuaca yang akan terjadi. Dewi, kita memang harus selalu siap, terutama saat musim hujan. Banyak hal yang harus dipersiapkan. Cika, apa saja yang harus dipersiapkan? Bukankah menjaga kesehatan sudah cukup? Selanjutnya halaman 132. Halaman 132, kelanjutan dari percakapan tadi. Dewi, masih ada yang lain seperti membersihkan saluran air, membersihkan sampah, dan memotong dahan pohon agar tidak membahayakan. Nina, benar, aku ingat. Hari Minggu kemarin warga di lingkunganku bekerja bakti membersihkan lingkungan. Arga, tentunya seluruh warga bersatu membersihkan lingkungan. Semua bekerja untuk kepentingan bersama. Nah, di sini di percakapan ini terdapat beberapa tokoh, diantaranya Arga, Cika, Nina, dan Dewi. Mereka sedang berolahraga, namun tiba-tiba saja turun hujan. Mereka tidak menyangka bahwa akan turun hujan karena cuaca hanya mendung, tapi tidak mengira hujan akan turun. Nah, cuaca di sini kan disebutkan bahwa cuaca itu dapat berubah-ubah dengan cepat. Apa hal yang harus dipersiapkan ketika musim hujan selain kesehatan? Yaitu membersihkan saluran air atau got-got yang berada di depan rumah, di samping. Membersihkan sampah agar tidak menumpuk karena sampah plastik itu tidak dapat terurai. Memotong dahan pohon agar tidak membahayakan. Tidak hanya warga sekitar saja, tapi seluruh warga wajib bersatu membersihkan lingkungan. Masih di halaman 132, ayo menulis. Tuliskan hal-hal yang harus dipersiapkan untuk menghadapi musim hujan. 1. Membersihkan saluran air. 2. Membersihkan sampah agar tidak menumpuk. 3. Memotong dahan pohon agar tidak membahayakan. 4. Membawa payung atau jas hujan. Selanjutnya halaman 133, bagaimana sikapmu? Beri tanda centang untuk sikap yang tepat, beri tanda silang untuk sikap yang tidak tepat. Pertama, kita harus bersatu untuk kepentingan bersama. Sikap tepat berarti harus kita centang. Kedua, karena malas aku meminta orang lain ikut bekerja bakti di lingkungan. Sikap tidak tepat karena untuk membersihkan lingkungan kita harus bersama-sama. Ketiga, semua warga bertanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan. Sikap yang tepat, jadi kita centang. Keempat, kita membantu orang kesusahan hanya jika memperoleh imbalan. Sikap yang tidak tepat, jadi kita silang. Kelima, menolong orang yang kesusahan tidak membedakan asal daerah. Sikap yang tepat, jadi kita centang. Selanjutnya, ayo mendengarkan. Dengarkanlah gurumu membaca teks berikut. Musim dan iklim. Musim hujan dan musim kemarau terjadi secara bergantian. Kedua musim itu hanya terjadi di Indonesia dan beberapa negara yang berada di sekitar garis khatulistiwa bumi. Wilayah di sekitar garis khatulistiwa
merupakan wilayah dengan iklim tropis sehingga hanya mengalami 2 musim saja. Apa itu iklim? Iklim adalah keadaan cuaca yang terjadi berulang di suatu tempat dan berlangsung lama. Iklim biasanya berlangsung selama 30 tahun atau lebih. Iklim suatu tempat dipengaruhi oleh letaknya di bumi. Perhatikan gambar di bawah ini. Terdapat bumi terdiri dari 4 zona iklim yang berbeda, yaitu iklim dingin paling atas, iklim sedang bagian kedua, iklim subtropis bagian ketiga, dan iklim tropis di daerah tengah khatulistiwa. Daerah khatulistiwa merupakan zona beriklim tropis karena paling banyak menerima cahaya matahari. Adapun daerah dengan iklim subtropis merupakan daerah yang menerima cahaya matahari lebih sedikit dibandingkan daerah beriklim tropis. Di daerah beriklim subtropis terjadi 4 macam musim, yaitu musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Demikian pula di daerah beriklim sedang. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini telah selesai. Mudah-mudahan dapat kakak mengerti dan kakak pahami. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.